Simon Sinek, penulis buku Start With Why, itu juga punya buku judulnya The Leader It Lasts. Saya emang belum baca yang The Leader It Lasts, saya hanya membaca yang Start With Why, tapi saya senang sekali dengan judulnya The Leader It Lasts itu. Saya sempat baca, saya sempat lihat reviewnya lah ya, hanya lihat reviewnya di YouTube terkait kenapa sih nama judul bukunya itu The Leader It Lasts dan beberapa isi dari buku itu. Yang menarik adalah saya ketika mendengar cerita tentang Nabi Muhammad waktu ngaji Burdah, itu Nabi Muhammad juga menerapkan The Leader It Lasts. Apakah Simon Sinek juga terinspirasi dari Nabi Muhammad? Meskipun sebenarnya buku The Leader It Lasts itu tidak berbicara panjang lebar tentang seorang pemimpin yang makan belakangan, itu adalah sebuah analogi yang dipakai oleh Simon Sinek saja. Ada banyak muatan menjadi seorang great leader di situ. Jadi tidak hanya sekedar makan di belakang, tapi kenapa itu jadi perumpamaan itu dijelaskan di situ. Tapi ketika saya menengok kisahnya Nabi Muhammad dalam ngaji kitab Burdah, Gusmus itu bercerita bahwa Nabi Muhammad itu gak tegoan. Gak tegoan itu dalam dohiriyah, dalam batin juga. Nah, saya mau cerita ini yang secara dohir memang Nabi Muhammad itu gak tegoan. Jadi suatu ketika memang Nabi Muhammad itu tidak makan selama 2 hari. Lalu habis itu Nabi Muhammad datang ke masjid dan melihat ada seorang sahabat yang gelusuh-gelusuh dan menempelkan perutnya ke lantai masjid saat itu. Terus ditanyalah sama Nabi Muhammad, kamu ngapain kok begitu? Si sahabat jawab, tidak apa-apa ya Nabi. Ditanya lagi, yang benar kamu ngapain? Terus gitu, tidak apa-apa ya Nabi. Terus habis itu Nabi Muhammad langsung aja nyeleduk, kamu lapar ya? Terus sahabatnya menjawab, iya saya lapar, saya belum makan 1 hari 1 malam gitu. Nah, di saat Nabi Muhammad itu belum makan 2 hari dan melihat sahabat belum makan 1 hari, itu langsung gak tega, langsung ayo kita cari makan seperti itu. Lalu diajaklah si sahabat itu, lalu datang ke rumah dan tanya ke istri, di rumah ada apa? Terus istrinya Nabi Muhammad menjawab, ada 1 botol susu ya Nabi. Terus habis itu sini diberikan ke sahabat yang ini kan, terus diberikan. Nah, yang namanya sahabat juga mungkin pekewoh atau enakan ya. Engkau dulu ya Nabi, engkau belum makan 2 hari. Loh enggak, minum aja. Enak-enak buat ganjel. Buatan ya Nabi, jangan dulu, jangan belum makan 2 hari. Nah, ini jawabannya Nabi Muhammad ini buat saya lucu karena beliau jawab gini, loh lawang saya nggak makan 2 hari biasa wae, lah kamu kan sehari melongket gitu. Jadi dari cerita itu kayak emang Nabi Muhammad humoris. Tapi dari kisah itu juga terlihat bahwa Nabi Muhammad ya menerapkan The Leader It Lasts, dari judulnya aja loh ya. Nah, cerita Nabi Muhammad gak tega lagi itu gini. Nabi Muhammad kan punya kendaraan. Kalau dikisahkan Mbah Mus itu kendaraannya Nabi Muhammad itu ya nggak keledai, ya nggak kuda, pokoknya diantara itu. Katanya itu hewan hybrid. Saya juga nggak pernah tahu sih itu hewan seperti apa. Artinya semedengan. Nah, ketika Nabi Muhammad itu menaiki, terus melihat sahabat jalan, artinya jalan itu kan kondisi yang lebih susah sebenarnya ya, jalan. Itu Nabi Muhammad itu nggak terus minggir gitu. Entah ada nggak pemimpinnya kayak gitu ya, jalan terus minta jalan gitu, minggir ya. Mungkin nggak ada. Nah, ini misalnya umat Nabi Muhammad ya mungkin ikutnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad waktu naik si hewan itu, terus melihat ada sahabatnya jalan, nggak tega, disapa, itu nanti mau ke masjid ya Nabi, saya bareng. Jadi dia ajak, bayangkan, kayaknya sekarang ya banyak ya,
pemimpin-pemimpin kita itu yang kalau lewat terus melihat masyarakatnya itu lebih susah, habis itu diajak ayo bareng repot tuh, nggak tegaan. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk nggak tegaan itu. Nah, itu adalah dua contoh Nabi Muhammad itu nggak tegaan secara zahir. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad juga senang banget amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya nahi mungkarnya Nabi Muhammad itu juga karena nggak tega sama umatnya. Misalnya dia bisa masuk neraka, nggak tegaan, makanya diajak. Jadi tidak hanya ngajak tapi juga nahi mungkar. Nahi mungkarnya dengan baik tentu saja. Jadi nggak tegaan. Nah, cerita tadi yang umatnya dulu yang minum karena nggak tega. Lah itu ya yang saya kok ini kok tak rasa-rasa loh. Ini kok kayak ini ya, kayak yang dikisahkan The Leader Ikhlas yang direview video yang saya lihat itu ya. Nah, wah ini kok apakah memang great leader itu ya salah satu tandanya itu ya yang seperti ini, yang mendahulukan umatnya. Tapi memang ada leader yang tidak mendahulukan umatnya. Masuk leader mengandung anggota keri-keri. Masa ya enak kayak ngono kan ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad kan ya mungkin akan menjadi Nabi Muhammad. Gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya dari The Leader Ikhlas, dari kisah Nabi Muhammad. Itu bukan tentang kalau misalnya kita melihat ada pemimpinnya, yang penting warak dhisik umatnya mah keri-keri wae. Nek misalnya melihat pemimpin kalau di jalan pengen kasih jalan terus kita ngomel-ngomel, menurut saya sih yang kita ambil tidak begitu, tapi kembali ke dalam diri. Sebenarnya apa yang kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan ke diri. Kalau misalnya kita seorang pemimpin, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita seorang umat yang dipimpin orang, ya apa yang bisa kita lakukan? Jadi bukan menuntut, tapi apa yang bisa kita pelajari. Nah ini dari dua ini ya kisah, ya bukan dari dua kisah ya, dari dua sumber. Satu dari Ikhlas dan satunya dari Nabi Muhammad. Ini memang ya kita secara pribadi saya kira ya memang Nabi Muhammad itu mengajarkan halal universal ya, sangat wajar. Memang hal baik universal ya, gak peduli agamanya apa, apalagi agama Islam itu juga menebar kebaikan, itu ya akan sama dengan orang-orang baik yang lain. Jadi Islam sebagai agama yang menebar kasih sayang itu punya nilai-nilai universal yang gak terkotak-kotak, itu hanya milik umat Islam. Jadi dari manapun sumbernya, kalau itu hal baik kita bisa terima. Kebetulan saya menemukan kisahnya Nabi Muhammad itu ternyata di copy sama The Leader Ikhlas. Begitu teman-teman, selamat berpuasa. Jangan lupa olahraga.